Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pemalang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Bersama saya, Novi Silvani dari SDIP Buah Hati, dan saya Desti Ami Setiawati dari TK Al-Mahmuriyah Taman, dan saya Hanafiah Samsam dari SMP Satya Baja 2 Pemalang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hesti, Bu Novi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Bu. Iya, kayaknya pada ceria gitu. Iya Bu. Iya. Terima kasih sebelumnya saya minta waktunya ya. Jadi hari ini kita ada agenda mengcoaching. Ada agenda coaching, nanti Bu Novi mengcoaching Bu Hesti. Tapi sebelum coaching saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Novi ya. Jadi menurut Bu Novi, ini coaching itu bisa dikatakan berhasil itu yang semacam apa Bu Novi? Kalau menurut saya Bu Zamzam, coaching itu dikatakan berhasil jika memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian juga mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul nih. Jadi menurut saya juga sama semacam itu, tapi kalau melihat dari ketiganya, tadi ada presence, kemudian ada mendengarkan secara aktif, kemudian ada memberikan pertanyaan yang berbobot. Menurut Bu Novi itu mana sih yang ingin lebih dikembangkan oleh Bu Novi dalam proses coaching nanti? Iya Bu, dari ketiga yang tadi sudah saya sebutkan, saya ingin mengembangkan tentang pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi Bu Novi nanti ingin mengcoaching Bu Hesti dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, nanti bisa kita lihat dalam coaching nanti, saya nanti di sini akan mensupervisi Bu Hesti dan Bu Novi. Jadi monggo silakan, saya beri waktu untuk Bu Novi melakukan coaching dengan Bu Hesti. Silakan. Ya, terima kasih Bu Zamzam. Bu Hesti, apa kabarnya ini Bu? Alhamdulillah Bu Novi, kabar saya baik. Alhamdulillah, baik semuanya ya Bu ya. Ini kemarin kan Bu Hesti sudah menghubungi saya, kemudian kita janjian ini untuk bertemu untuk mendiskusikan tentang sesuatu ya Bu ya. Betul sekali Bu, saya terima kasih ya Bu Novi sudah bersedia untuk saya hubungi dan kita akan melaksanakan diskusi dengan permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Oh iya Bu, sebelum diskusi ini kita mulai ya Bu ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu Bu, harapan Bu Hesti untuk diskusi ini, ketika kita melakukan diskusi ini apa ya Bu? Iya Bu, harapan saya itu saya ingin menemukan sebuah solusi Bu dengan masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Jadi Bu Hesti ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang sedang Bu Hesti hadapi. Iya begitu Bu. Jadi permasalahannya kalau bisa diceritakan apa ya Bu ya? Iya Bu, jadi begini Bu, saya itu di kelas mempunyai murid yang bernama Mas Asril. Dia itu bisa dikatakan anak yang sangat aktif Bu di dalam kelas. Aktifnya itu bukan dalam kegiatan pembelajaran Bu, bahkan dia itu cenderung tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran Bu. Dia suka jahil dengan teman-temannya, dia suka mengganggu teman-temannya, dan dia itu suka cari perhatian gitu kepada bu gurunya Bu. Jadi Bu Hesti ingin ini muridnya yang bernama Mas Azril supaya lebih fokus lagi dalam pembelajaran dan juga bersikap baik, tidak jahil terhadap teman-temannya. Iya Bu, betul sekali. Bu Hesti tahu tidak penyebabnya? Kenapa murid Bu Hesti ini yang Mas Azril ini tidak fokus terhadap pembelajaran dan usil dengan teman-temannya? Iya Bu, kalau saya amati di dalam kelas itu ya Bu, Mas Asrin itu sepertinya ingin diperhatikan terus Bu dengan bu gurunya. Ketika bu gurunya memperhatikan yang lain,
dia itu pasti cenderung jahil dengan temannya. Uniknya itu diperhatikan terus. Begitu Bu. Bahkan dia itu nakal Bu dengan temannya Bu. Dia itu kalau bermain dengan temannya itu ke arah fisik Bu. Sukanya mendorong, sukanya mencakar, sukanya pokoknya jahil sekali Bu. Kalau istirahat pun dia tidak mau berbagi mainan, berbagi makanan, begitu Bu. Terus dari permasalahan yang sudah Bu Hesti sampaikan tadi, kondisi ideal apa yang Bu Hesti inginkan? Ya itu Bu, yang saya inginkan itu Mas Asril bisa fokus dalam kegiatan pembelajarannya Bu. Dan sedikit-sedikit dia tidak jahil Bu sama teman-temannya dan mau berbagi dengan teman-temannya. Sehingga nanti ketika dia berinteraksi secara langsung dengan teman-temannya itu tidak merasakan takut dengan Mas Asril. Begitu Bu. Jadi Bu Hesti ini Mas Asri ini lebih fokus terhadap pembelajaran dan juga tidak jahil terhadap teman-temannya, sehingga teman-teman tuh juga mau bermain dengan Mas Asri gitu ya. Nah, kira-kira langkah awal apa yang ingin Bu Hesti lakukan untuk Mas Asri ini? Ya, mungkin saya akan mengajak Mas Asril sering untuk ngobrol baik gitu ya Bu, sering untuk berinteraksi dengan saya dengan baik gitu Bu, supaya Mas Asril itu sedikit-sedikit bisa berubah dengan kebiasaan-kebiasaan negatifnya. Saya setuju Bu ya dengan langkah awal yang akan diambil oleh Bu Hesti ini. Nah, kira-kira kalau untuk pembelajaran kepada Mas Asri nanti Bu Hesti memberikan apa ya? Dalam bentuk apa? Ya, saya itu sudah mempunyai sebuah rencana dalam kegiatan pembelajaran itu. Saya ingin memberikan kegiatan yang berdiferensiasi Bu, di mana kegiatan-kegiatan yang saya kasih kepada murid itu sesuai dengan kebutuhan murid. Termasuk tadi Mas Asril, supaya Mas Asril juga bisa fokus dan bisa mengikuti pembelajarannya Bu. Dan untuk sikap Mas Asril yang jahil dengan temannya, tidak mau berbagi dengan temannya, mungkin saya akan memberikan kegiatan dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional seperti kegiatan pemain balok dan pemain peran begitu Bu. Oh ya Bu, dan satu lagi kemungkinan saya akan melaksanakan kolaborasi dengan orang tuanya tentang perkembangan Mas Asril di dalam kelas begitu Bu. Wah, bagus sekali itu langkah yang akan diambil oleh Bu Hesti. Nah, kira-kira kapan ini Bu Hesti bisa mulai melaksanakan? Ininya sih secepatnya ya Bu, supaya Mas Asril juga bisa berkembang dalam sekolahnya. Setelah nanti saya sudah melakukan pembelajaran itu, saya akan berkolaborasi juga dengan orang tuanya tentang perkembangan Mas Asril di dalam kelas gitu. Ya, menarik sekali nih ya Bu Hesti untuk solusi-solusi yang tadi akan dilaksanakan. Kemudian kita juga perlu adanya komitmen ya. Itu Bu Hesti terhadap nanti langkah yang Bu Hesti pilih ini. Ya, jadi begini Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam perkembangan Mas Asril supaya Mas Asril itu bisa berinteraksi dengan teman-temannya dan mau mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Mas Asril. Begitu Bu. Dan saya sebagai guru mungkin juga harus bisa bersikap adil dan tidak mengesampingkan kebutuhan murid yang lainnya. Begitu. Nah, setuju sekali saya dengan penyelesaian yang sudah disampaikan Bu Hesti. Dan Bu Hesti, bagaimana perasaan Bu Hesti setelah kita melakukan diskusi ini? Kemudian juga apa yang kesimpulan yang bisa Bu Hesti sampaikan juga? Iya Bu, adanya kita bisa melakukan diskusi ini ya Bu, alhamdulillah saya agak lega Bu, dan saya bisa mengeluarkan solusi-solusi ini kepada Bu Novi, sehingga saya mungkin lebih yakin untuk melaksanakan solusi-solusi yang saya tadi ungkapkan ke Bu Novi begitu Bu. Setuju sekali ya, Bu Hesti ini sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Bu Hesti hadapi yang siap untuk dilaksanakan ya Bu. Insya Allah Bu. Sepertinya diskusi kita sudah sampai pada titik temu menyelesaikan masalah ya Bu ya. Iya Bu Novi, terima kasih ya Bu Novi.
Sama-sama Bu Hesti, saya tunggu perkembangan lebih lanjut tentang kondisi Mas Azril nanti ya. Siap Bu Novi, nanti ketika saya sudah memberikan kegiatan-kegiatan yang membuat Mas Asril setidaknya bisa berubah sedikit, nanti saya sampaikan ke Bu Novi, dan saya mohon juga Bu Novi nanti bisa berdiskusi lagi dengan saya. Siap Bu nanti. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama Bu Hesti. Ya, bagus sekali ya, Bu Novi, Bu Hesti sudah melakukan coachingnya. Belum kita akhiri, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sama Bu Novi. Yang pertama, jadi setelah coaching tadi, menurut Bu Novi sudah berjalan baik atau belum? Kalau menurut saya yang besar ya, masih banyak kekurangan Bu dari saya melakukan coaching terhadap Bu Hesti tadi. Namun sebagian besar sudah bisa berjalan dengan lancar karena Bu Hesti juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, betul. Jadi menurut pengamatan saya juga sama Ibu, jadi dalam pelaksanaan coaching tadi Bu Novi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian sudah mendengarkan secara aktif ya, dengan seksama didengarkan keluhannya Bu Hesti, kemudian menggali potensi yang ada Bu Hesti, kemudian tadi juga Bu Novi juga sudah hadir secara penuh ya, jadi itu sudah sesuai dengan alur data yang memang sudah direncanakan gitu. Ya, jadi menurut saya sudah baik karena tadi Bu Novi sudah menggali apa yang Bu Hesti inginkan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Ya, saya kira bagus sekali coaching tadi. Terima kasih, saya sudah diperkenankan untuk mensupervisi Bu Novi dan Bu Hesti. Terima kasih atas waktunya. Mungkin lain waktu kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Bu Novi, Bu Hesti. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Zamzam dan Bu Hesti. Waalaikumsalam Bu Novi. Selamat siang. Bagaimana ini kabarnya Ibu-ibu? Alhamdulillah Bu, saya baik. Iya, nah sebelum diadakan coaching ini kita akan melakukan diskusi ya Bu ya. Kita akan melakukan supervisi ya. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bu Hesti ya, sebagai coach nanti yang akan meng-coaching gitu ya. Menurut Bu Hesti, coaching yang baik itu seperti apa ya? Iya Bu, coaching yang dikatakan berhasil itu coaching yang memiliki prinsip coaching dan kompetensi inti coaching Bu. Kompetensi inti coaching itu meliputi tadi kehadiran penuh atau present, terus mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, betul ya. Dengan keberhasilan coaching ini nanti kita bisa menggunakan yang untuk penilaian ya Bu ya. Dari ketiga kompetensi yang tadi sudah Bu Hesti sebutkan, kira-kira bagian mana yang ingin Bu Hesti kembangkan melalui coaching ini? Iya Bu, saya ingin mengembangkan untuk kompetensi yang ketiga Bu, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, jadi Bu Hesti ingin mengembangkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, nanti saya akan supervisi ketika Ibu melaksanakan coaching terhadap Ibu Zamzam. Silakan bisa dimulai untuk pelaksanaan coaching. Ya, terima kasih ya Bu Novi. Selamat siang Bu Zamzam. Selamat siang Bu Hesti. Bagaimana kabar hari ini Bu Zam? Alhamdulillah baik. Bu Hesti sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Bu Zam, saya juga baik. Oh ya Bu Zam, hari ini saya ingin mengajak Ibu ngobrol mungkin agak sedikit lama ya Bu. Kira-kira apakah Bu Zam keberatan? Tidak Bu, justru itu saya juga ingin bicara dengan Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Ibu tentang masalah saya Bu. Kira-kira ada pembicaraan apa Bu? Iya Bu, jadi saya itu ingin berbicara sama Ibu, ingin mendapatkan solusi atas
masalah yang saya hadapi, Bu. Baiklah, semoga nanti pembicaraan kita bermanfaat ya Bu Sam. Ya, amin. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa dapat solusinya, Bu. Iya Bu Sam. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Sam itu dalam mengajar kok tidak fokus dan tidak bersemangat. Kira-kira apakah ada yang mengganggu pikiran Bu Sam? Iya, Bu. Jadi itu yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Jadi akhir-akhir ini kok saya di kelas itu kok merasa tidak bersemangat, kemudian kurang fokus di kelas. Saya sendiri tidak tahu kenapa, Bu. Dan itu kayaknya kok mempengaruhi semangat anak-anak saya di kelas, Bu. Jadi anak-anak yang saya ajar juga akhirnya jadi tidak semangat. Oh begitu ya Bu. Apakah ada yang membuat Ibu merasa kurang dalam mengajar sehingga Bu Sam kurang bersemangat dan fokus? Tidak tahu, Bu. Jadi tadinya itu saya mengajar semangat, Bu, seperti biasa. Tapi akhir-akhir ini anak-anak kok kayaknya tidak bersemangat dalam mengerjakan tugas. Nilai-nilai mereka juga masih banyak yang kurang ya, Bu. Makanya akhirnya saya kok setelah itu jadi merasa nggak semangat dan kurang fokus, Bu. Ya, maksudnya murid-murid itu tidak belajar atau bagaimana Bu kalau di dalam kelas? Enggak juga sih, Bu. Jadi apa ya, anak-anak itu merasa tidak semangat itu pada saat tertentu. Jadi tidak selalu dia merasa tidak semangat. Jadi kalau saya memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya itu, tapi kalau mereka sudah apa ya, sudah mulai mengerjakan tugas itu mereka terlihat lesu dan kurang bersemangat, Bu. Seperti itu Bu, dan sepertinya saya maksud apa yang disampaikan oleh Bu Samsam. Sekarang saya ingin tahu, coba Ibu jelaskan dulu ketika Ibu memberikan proses pembelajaran kepada murid yang selama Ibu di kelas itu bagaimana? Betulnya sih biasa, Bu. Jadi kalau saya masuk ya berdoa gitu nih. Berdoa terlebih dahulu, kemudian saya juga melakukan kegiatan pendahuluan begitu, memberikan motivasi ke anak, kemudian memberikan materi, menyampaikan, anak-anak menyimak, kemudian saya ngasih tugas ke anak-anak. Tapi setelah anak-anak dikasih tugas, nanti mereka terlihat kayak gitu, Bu, tadi kurang bersemangat, lesu dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Bu Sam, salahnya di mana Bu ketika Bu Sam memberikan kegiatan yang sudah dikatakan menarik, sudah dikatakan menyenangkan? Kira-kira ada yang salah tidak dalam mengajar Bu Sam? Iya, mungkin anak-anak kok belum menangkap apa yang saya berikan ya, Bu. Jadi anak-anak itu masih terlihat sulit, masih terlihat belum memahami apa yang saya berikan ke mereka. Jadi pada saat mereka menerima tugas yang saya berikan, mereka merasa tidak mampu dan akhirnya mereka seperti hilang semangatnya, Bu. Begitu ya Bu Sam. Saya ingin tahu apakah selama ini Ibu sudah pernah lakukan untuk bisa membuat murid itu bersemangat dalam belajar? Sudah sih, Bu, saya sudah mencoba melakukan kegiatan diskusi, saya juga kadang melakukan game, saya juga kadang melakukan outing kelas, itu pembelajaran di luar kelas, kemudian kadang juga nyanyi, nonton video. Anak-anak senang memang, Bu, kalau pas itu. Tapi pada saat anak-anak itu mengerjakan tugas, kembali lagi, Bu, ke semula, mereka jadi tidak bersemangat. Oh begitu ya Bu. Kira-kira kegiatan yang tadi Bu Sam dikasihkan ke murid itu sudah berlangsung setiap hari atau di hari-hari tertentu saja Bu? Kalau saya lihat-lihat kok mereka tidak bersemangatnya itu kok pada saat mereka harus menghafal dan harus praktek speaking, Bu, praktek belajar berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris, mungkin membuat mereka itu kesulitan. Jadi akhirnya kalau pas materi itu mereka sepertinya tidak mau, Bu. Jadi seperti kehilangan semangat dan itu akhirnya mempengaruhi saya juga, Bu. Jadi tidak bersemangat. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu sudah lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan menarik ya Bu. Dan belum tentu membosankan bagi murid loh kegiatan itu. Jadi yang membuat Ibu merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu saja gitu ya Bu ya? Iya, Bu. Jadi
saya juga tidak tahu mengapa, makanya akhir-akhir ini semacam itu. Baiklah, kalau begitu berarti Ibu sudah tahu kan penyebabnya turunnya semangat Ibu dalam belajar mengajar. Terus ada lagi tidak Bu? Menurut Ibu ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar Bu? Iya, jadi saya itu waktu itu pernah lihat ibu itu menggunakan teknik apa itu ya Bu, yang mengatur anak-anak itu, mengatur nafas mereka bersama-sama. Memang itu bisa ya Bu, mengembalikan semangat anak sama fokus anak. Oh iya Bu, waktu itu saya mengajar dengan teknik stop ya Bu. Saya bisa Bu di tempat saya, coba aja barangkali diterapkan di muridnya Bu Sam-Sam bisa. Oh iya Bu, jadi saya itu sebetulnya sudah lama Bu ingin melakukan teknik itu, namanya teknik stop ya Bu. Iya, Iya. betul sekali. Jadi mungkin nanti saya bisa coba Bu. Sebetulnya saya sudah cari-cari informasi di YouTube, kemudian teknik-teknik semacam itu. Saya ingin mencobanya Bu. Nanti mungkin saya akan mencoba menerapkan ke anak-anak, barangkali nanti anak-anak bersemangat lagi dan saya juga bisa semangat lagi Bu. Wah, langkah yang hebat sekali itu Bu. Kira-kira ada nggak prioritas Bu Sam-Sam setelah ini Bu? Iya, jadi yang pertama mungkin saya itu ya Bu akan memberikan semangat pada diri saya dulu Bu, karena dengan semangat saya nanti saya pinginnya imbasnya anak-anak juga kembali semangat. Iya kan Bu, begitu ya? Iya, betul sekali Bu Sam. Yang tepat sekali. Adakah hal yang lain mungkin Ibu akan lakukan? Iya Bu, jadi selain menerapkan teknik stop, saya juga nanti akan mencari materi-materi yang diselingi dengan game-game, dengan permainan yang menarik, sehingga anak-anak itu akan lebih menangkap materi apa yang saya ajarkan, sehingga mereka akan lebih antusias dalam mengerjakan tugas mereka. Bagus sekali ya Bu Sam, tadi penerapannya untuk pembelajaran sosial emosional ya dengan teknik stop. Kalau Ibu tertarik, Ibu juga bisa melakukan itu. Nah, kira-kira ada nggak yang akan membantu dalam hal ini Bu Sam? Iya Bu, nanti saya akan minta tolong kepada rekan-rekan saya yang sama guru bahasa Inggris, kemudian saya juga akan minta tolong sama wali kelas supaya ikut membantu melatih anak-anak dengan teknik itu. Jadi barangkali dengan teknik itu, dengan meditasi yang semacam itu nanti akan bisa mengembalikan fokus anak Bu. Bagus kalau seperti itu Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Ibu gambarkan komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat dalam mengajar Bu, dan nantinya bisa berdampak juga ke murid Ibu. Iya Bu, jadi dalam waktu dekat ini saya akan melakukan perbaikan pada diri saya Bu untuk mengembalikan semangat anak. Semoga nanti anak juga akan ikut merasakan semangat yang saya rasakan. Kemudian nanti saya juga akan menggunakan teknik stop tadi. Mudah-mudahan nanti bisa berdampak dan ada perubahan yang baik Bu. Wah, bagus sekali ya Bu. Semangat ya Bu Sam, kita yakin Ibu pasti bisa dalam melaksanakan kegiatan itu dan bisa menjadikan anak semangat dan Bu Sam-Samnya juga bisa fokus dalam pembelajarannya. Iya Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya senang Bu bisa curhat dengan Ibu. Jadi akhirnya saya sedikit plong dan ini akan memberikan apa ya, semangat kembali buat saya. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Bu Sam, semoga bermanfaat ya Bu. Kalau ada sesuatu lagi yang ingin Ibu Sam sampaikan kepada saya, boleh kita diskusi lagi Bu Sam. Iya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu. Saya sudah mengamati pelaksanaan coachingnya dan bagus sekali. Bagaimana Ibu Hesti dengan proses coachingnya? Apakah menurut Bu Hesti sudah berjalan dengan baik? Kalau menurut saya ya Bu, masih banyak kekurangan Bu, karena saya itu belum paham betul, belum begitu mahir dalam menguasai kompetensi coaching ini Bu. Sebagian besar sih kalau dari percakapan yang tadi sudah lancar Ibu, alhamdulillah, karena coach saya Bu Sam itu sudah bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dari pengamatan saya ini pelaksanaan coaching tadi yang dilaksanakan oleh Bu Hesti itu sudah
berjalan dengan lancar. Bu Hesti sudah mengikuti alur tirta, Bu Hesti sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, juga Bu Hesti sudah mendengarkan dengan aktif gitu. Kemudian untuk alur tirta sendiri seperti menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah tersusun dengan rapi, Bu. Jadi Bu Hesti sudah bisa menggali potensi yang ada dalam diri Koci, sehingga Koci dan Ibu itu bisa melaksanakan diskusi secara dua arah dengan lancar dan juga secara aktif dua-duanya. Gitu ya. Kegiatan coaching ini bisa sampai menemukan solusi ya Bu tadi ya. Iya, Bu Samsam sudah ada solusinya. Dan saya kira cukup ya dari saya bahwa Bu Hesti sudah bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian semoga di lain waktu kemampuan ini terus bisa bertahan dan tentunya meningkat ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Novi atas pengamatannya tadi. Sama-sama Bu Hesti, Bu Samsam, saya pamit dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sam, Bu Novi. Waalaikumsalam, Bu Hesti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sam, Bu Novi? Alhamdulillah, baik Bu. Saya dengar itu katanya Bu Sam hari ini akan melakukan coaching ya sama Bu Novi ya? Iya Bu, betul Bu. Oke, nanti saya akan jadi pengamat nih buat Bu Sam sama Bu Novi. Sebelum saya kegiatannya dilakukan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Sam ya. Iya Bu. Oke, Bu Sam, pada coaching kita hari ini, Bu Novi dan Bu Sam akan saya amati sebagai observasi sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai belum sama alur tirta atau belum, dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Novi, dan juga bagaimana nanti Bu Novi bisa merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Sam. Kemudian saya juga berharap disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu tadi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu nggih Bu? Iya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan tanyakan kepada Bu Sam, kompetensi apa yang akan Ibu lakukan atau Ibu kembangkan dalam coaching ini? Ya Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching saat ini adalah yang pertama, jadi kehadiran penuh Bu. Kemudian yang kedua, saya akan mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, Bu. Terus kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan kepada Bu Novi? Iya, jadi yang ingin saya kembangkan itu saya nanti akan lebih spesifik ke mendengarkan secara aktif sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira ada nggak indikator dan bagaimana yang Ibu inginkan oleh proses coaching ini? Iya, jadi indikatornya dalam proses coaching ini saya ingin nanti coaching yang saya coaching itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan apa ya, dengan yang dia miliki sendiri, kemampuan yang dia miliki sendiri Bu. Oh, begitu ya Bu. Demikian dulu ya Bu, pra observasi coaching ini. Silakan Ibu Samsam boleh melakukan coaching dengan Bu Novi. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Ya, selamat siang Bu Novi. Selamat siang Bu Samsam. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Oke, jadi terima kasih Ibu. Saya sudah diterima di sini nih. Saya juga berterima kasih Bu Zamzam sudah bersedia. Kemarin kita janjian diskusi dan Bu Zamzam menyambutinya. Iya, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita mau diskusi apa nih Bu? Oh iya Bu, ini permasalahannya sebenarnya bukan saya ya Bu ya, tapi tentang rekan kerja saya gitu. Nah yang bersangkutan ini curhatnya juga ke saya. Oh gitu. Iya, permasalahannya itu di kelasnya beliau itu kita proses mengajar itu anak-anaknya sering pamer Bu, kemudian juga tidak fokus dalam belajar. Nah ketika diberi tugas malah banyak yang tidak mengumpulkan Bu. Nah ini tidak sekali dua kali tapi sudah
berlangsung beberapa kali. Terus karena beliau guru ini duduknya dekat dengan saya di kantor, jadi kan sering curhat ke saya gitu. Terus saya juga sudah bertanya, itu kok bisa gitu, penyebabnya apa? Dan beliau jawabnya, saya sudah berusaha untuk mengajar dengan baik. Katanya. Iya, saya mengerti maksud itu sekarang ya. Jadi berarti kondisi semacam ini sudah lama terjadi ya Bu. Iya. Menurut Ibu penyebabnya itu apa Bu? Kok sampai anak-anak itu dibiarkan dengan kondisi yang semacam ini? Nah itu ya Bu ya, ketika saya coba untuk melihat ke kelasnya, ternyata anak-anak itu ramai, kemudian tidak fokus dalam belajar, karena sepertinya mereka tidak paham Bu gitu. Nah teman saya ini ketika mengajar, seringnya ya Bu ya, menggunakan metode-metode yang kurang menarik sepertinya untuk anak-anak. Kalau misalkan di nilai ya Bu, kalau nilainya itu 1 sampai 10, itu temennya Ibu itu sudah ada di nilai berapa Bu? Iya ya Pak. Kalau menurut saya ya masih 5 Bu. Masih Iya, jadi saya paham lah kenapa kelasnya itu ramai. Terus Bu Novi ingin mengubah itu si temennya Ibu itu di nilai berapa itu? Nah, 8 ya Bu ya. Baik banyak ya Bu ya. Iya, jadi nanti pembelajarannya jadi bagus ya Bu. Iya. Kalau misalkan Bu Novi tadi ingin mengubah dari 5 ke 8, menurut Bu Novi sendiri apa sih yang harus dilakukan untuk sama ibu itu tadi? Iya. Jadi kan kalau saya selama ini kan sudah memberikan itu ya ibaratnya menerima ketika beliau curhat, ketika meminta saran, tapi ternyata kan belum berhasil. Nah, itu ya mungkin sebagai langkah awal ini kok saya kepikiran apa mungkin sebaiknya saya menghadap kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian barangkali bisa diadakan semacam ini Bu, fintech atau praktek baik, tapi kepada semua guru-guru pun jangan ke teman saya itu begitu tuh rencananya saya. Iya, bagus itu Bu. Jadi kalau dilakukan kepada semua guru kan kita tidak menyinggung satu orang. Iya. Nah, itu ada tidak yang kayaknya bisa membantu Bu Novi itu dalam kegiatan itu? Yang bisa membantu saya di sekolah ya Bu ya. Sebenarnya ya kalau secara umum semua rekan guru bisa membantu ya untuk pelaksanaan ini, tapi yang pertama mungkin dari kepala sekolah yang ini mengizinkan dulu kegiatan itu, kemudian dari bagian kurikulumnya ya ini bisa menjadwalkan kapan pelaksanaannya, sehingga nanti kan sehingga ketika nanti ada pembelajaran yang menarik dengan metode-metode terbaru yang sekarang itu Bu ya, yang membuat anak-anak kira-kira betah, semakin betah untuk belajar, nanti sehingga pembelajarannya membuat mereka bersemangat, itu bisa terlaksana. Iya, bagus itu Bu. Nah, kira-kira Bu Novi itu akan melakukan kegiatan ini kapan? Atau tadi nih minta izin dulu ke kepala sekolah, kemudian melakukan kayak semacam IHT semacam itu mau dilakukan kapan? Kalau bisa secepatnya ya Bu ya, karena kan ini apa namanya, kelas yang tidak kondusif itu kan tidak baik ya Bu untuk pembelajarannya. Anak-anak itu kan tidak akan nyaman tuh, gimana mereka mau nyaman belajar karena kelasnya rame ya gitu ya. Kalau bisa secepatnya, dan nanti mungkin saya kenapa minta bantuan tadi kepada guru kan yang mengerti agenda di sekolahan gitu ya. Jadi disesuaikan dengan waktu dan tahapan pelaksanaannya. Jadi selain kita melakukan IHT, ada hal lain lagi tidak Bu yang akan Ibu lakukan? Selain IHT, ya tetap saya menyemangati ya Bu ke teman-teman saya tadi ya, terutama ya kadang-kadang sih kalau ada video pembelajaran yang bagus gitu ya saya bilang ini ada video yang bagus nih, kita coba pakai yang ini ya gitu Bu, menyemangati kayak gitu. Terus kadang-kadang saya malah hadiah minta di supervisi saya kurangnya di mana gitu, karena kalau saya bilang langsung
beliaunya saya takut tersinggung. Ya, betul itu Bu. Jadi tadi Bu Novi sudah tahu apa yang akan dilakukan, ya. Jadi nanti minta izin ke kepala sekolah untuk menyelenggarakan IHT, kemudian nanti kalau diizinkan juga penyelenggaraan IHT, kemudian nanti memberikan semangat kepada rekan ibu tadi. Kira-kira yang diprioritaskan, yang akan lebih dulu ibu lakukan itu yang mana Bu? Kalau yang prioritas ya ini aku praktek baik ini, karena kan kalau praktek baik itu berarti mulai ada teorinya ya Bu, strateginya, terus nanti kan kita sebagai peserta mesti harus melaksanakan juga, ada prakteknya, nggak gitu, tidak sekedar kalau saya video kan cuma memberikan ini toh, barangkali videonya juga nggak melaksanakan, tapi kalau fintech kan ada itunya ya Bu, ada itu yang penting prioritas yang barangkali bisa benar-benar mengubah cara pembelajarannya. Ya, betul itu Bu. Oke, mudah-mudahan nanti pelaksanaannya bisa lancar ya Bu. Nah, kalau boleh tahu Bu, kira-kira komitmen Ibu nih untuk masalah ini, biarkan Ibu tadi itu bisa mengajar dengan baik sesuai dengan apa ya tugas-tugasnya, itu komitmen Ibu yang akan Ibu lakukan apa? Komitmen saya ya terhadap teman-teman karir saya ini ya Bu ya, terus memberikan inilah Bu, motivasi dan semangat biar beliaunya itu artinya apa ya, terbuka pikirannya gitu untuk terus apa mau belajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Iya betul Ibu. Jadi ya betul itu Bu yang harus Ibu lakukan. Semoga nanti bisa ada perubahan baik ya Bu. Iya. Jadi setiap usaha itu pasti akan menciptakan perubahan. Kalau yang kita lakukan baik pasti akan perubahannya menjadi baik. Ya Bu Novi, tetap semangat. Nanti saya tunggu kabar selanjutnya bagaimana peningkatan dari si beliau ini, apakah sudah berubah atau bagaimana nanti ya Bu Novi. Iya, nanti jika sudah ada perubahan atau hal-hal yang baru saya informasikan kepada Busa-Busa. Ya, Terima kasih Bu ya. Ya sudah Ibu, saya kira cukup ya untuk hari ini karena kebetulan saya masih ada kelas Bu. Oh iya Bu. Ya, jadi mungkin tapi lain kali kalau Bu Novi ada apa ya, ada sesuatu yang ingin dibicarakan, wah saya siap mendengarkan. Terima kasih Busa-Busa. Iya, terima kasih. Ya, Samsung sudah selesai melaksanakan coachingnya kepada Bu Novi. Oke, sudah Besti. Alhamdulillah. Bagaimana Bu tadi proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar Ibu? Alhamdulillah Bu. Jadi sebetulnya sih kalau saya pribadi belum puas ya Bu, karena saya merasa masih banyak yang harus saya pelajari tentang coaching ini, karena kebetulan saya belajar coaching ini juga baru Bu, baru di penggerak ini saya mengerti coaching, berarti saya mencoba mempraktekannya dan saya yakin masih banyak kekurangannya, tapi alhamdulillahnya tadi Bu Novi selaku coach saya itu sudah bisa menemukan solusinya. Oh begitu ya Bu. Namun dari pengamatan saya ya Bu, saya sudah melaksanakan observasi ini bahwa Bu Zamzam sama Bu Novi itu sudah bisa melaksanakan dengan baik Bu. Iya, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, berbagai pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya amati juga sudah memenuhi alur tirtanya Ibu, yaitu tadi sudah ada tindakan, sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi, terus rencana aksi, sudah ada tanggung jawab. Jadi menurut saya potensi Ibu dalam mengcoaching Bu Novi itu sudah berjalan dengan lancar. Untuk kompetensi mendengarkan aktif juga Bu Zamzam sudah bisa menjadi pendengar yang aktif dan berbasis kemitraan tanpa berasumsi atau melakukan penilaian pribadi terhadap Bu Novi. Begitu ya Bu, untuk coaching kali ini sudah berjalan dengan lancar dan akhirnya Bu Novi juga bisa menemukan solusinya sendiri ya Bu. Saya kira cukup untuk coaching hari ini. Semoga lain waktu kita bisa berkumpul seperti ini lagi ya Bu, bercerita-cerita begitu. Terima kasih ya Bu Zamzam. Terima kasih kembali Ibu. Assalamualaikum.